Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan renungan SOS 15. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena oleh kemurahan kami kembali boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memberikan pengertian-pengertian sehingga kami memahami apa yang menjadi renungan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita masih tetap dengan judul yang sama, yaitu Special Blessing atau berkat-berkat khusus bagi orang-orang pilihan Allah. Nas pokok kita tetap sama, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 12. Dan sekarang kita akan masuk pada ayat 2 bagian B. Kita baca ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita beri dan bermegah dalam pengharapan. Berkat yang kelima yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah adalah pengharapan. Saudara, sebelum kita terima Yesus, kita sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 12, kita orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Hal yang sama seperti yang terdapat di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 dan 2. Mereka itu kelihatan secara fisik hidup, tetapi secara rohani mereka itu bagaikan tulang-tulang kering. Ya, kerohanian mereka mati. Ya. Dan pengharapan mereka tidak mereka miliki. Ya. Yehezkiel 37 ayat 11 berkata, bangsa Israel itu adalah orang-orang yang mati secara rohani. Bahkan mereka tidak punya pengharapan. Demikian juga semua orang yang belum terima Yesus, termasuk kita. Sebelum terima Yesus, kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi syukur kepada Allah, karena oleh Yesus Kristus, ketika kita percaya kepadanya, kita tadinya orang yang tidak punya pengharapan. Sekarang kita memiliki pengharapan. Ya. Orang-orang yang memiliki pengharapan, contohnya seperti Abraham. Saudara, Abraham itu memiliki janji Allah yang luar biasa. Ada 9 janji Allah. Ada 9 ya. Saya tunjuk 5 karena tangan saya yang sebelah nggak bisa saya pegang Alkitab, saudara. Ada 9 janji Allah yang Allah berikan kepada Abraham. Tapi janji the first yang paling utama adalah dia akan menjadi bapa bagi banyak orang. Berarti dia memiliki janji keturunan. Sementara dia sama Hagar, sama Sarah tidak punya keturunan. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia memiliki keturunan. Kita lihat iman Abraham. Sementara dia menunggu janji Allah, 100 tahun baru dia menerima janji Allah. Tapi sebelumnya kita lihat proses iman yang dijalani oleh Abraham. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, umur 75 tahun, Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian yang Allah janjikan. Ya. Itu umur 75. Kemudian umur 80-an Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham di dalam Roma Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Allah mengulangi janjinya bahwa dia akan memiliki keturunan. Alhasil, sampai di umur 86, dia belum memiliki janji Allah. Dia dibujuk oleh Sarah. Coba tidur dengan Hagar, supaya kita mendapatkan keturunan dari dia. Akhirnya, apa yang menjadi kemauan Sarah, diikuti oleh Abraham. Lahirlah Ismail. Saudara tahu, sampai detik itu dia masih tetap percaya terhadap janji Allah. Dan alhasil apa? Pada umur 99, pada Abraham umur 99, ketika dia menyunat anaknya yang bernama Ismail, dia juga ikut disunat. Allah mengulangi janjinya bahwa anak yang aku janjikan, yang akan menjadi warismu adalah anak yang aku janjikan. Dan tahun depan Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak. Betul sekali saudara, umur 100 tahun
Abraham menerima janji Allah, lahirlah Ishak, ya. Luar biasa. 25 tahun dia menerima janji Allah. Tetapi kita lihat proses iman Abraham, ya. Di Roma pasal 4 ayat 18. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 18. Saya akan baca dari ayat yang ke 17, ya. Roma 4 ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Umur Abraham sudah lanjut, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 18 berkata apa? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Orang percaya yang memiliki iman dari Allah, di dalamnya terkandung pengharapan. Ya, umur 99 tahun dia masih tetap percaya terhadap janji Allah. Kemudian dikatakan ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Perhatikan, imannya tidak menjadi lemah. Orang yang punya pengharapan tetap memiliki iman yang kuat dalam menanti janji Allah, ya. Kemudian ayat yang ke-20 berkata, ya, ayat 20 bagian A berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Orang yang memiliki pengharapan tidak akan pernah bimbang terhadap janji Allah, ya. Kemudian ayat yang ke-20 bagian B dikatakan sebagai berikut. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Orang yang memiliki pengharapan tidak pernah bimbang terhadap janji Allah. Bahkan ia tetap memuliakan Allah walaupun janji itu belum terrealisasi. Puji Tuhan, kita maju terus. Kemudian di ayat yang ke-21 berkata apa? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dengan penuh keyakinan. Umur 100 tahun dia masih penuh keyakinan. Ya, kita lihat orang yang punya pengharapan, imannya semakin kuat. Orang yang punya pengharapan tidak pernah bimbang terhadap janji Allah. Dan orang yang penuh pengharapan, orang yang punya pengharapan, dia tetap memuliakan Allah walaupun janji itu belum terrealisasi. Dan ayat 21 berkata apa? Roma 4 tadi, ya, ayat 21 berkata apa? Ia penuh keyakinan terhadap janji Allah. Jadi kata penuh ini luar biasa. Inilah yang dikatakan iman sebesar biji sawit. Biji sawit kecil tapi dia bulat, penuh, percaya sungguh, tidak bimbang. Iman tetap kuat, tetap memuliakan Allah walaupun janji belum digenapi. Dan ia tetap penuh keyakinan. Dari segala sesuatu kita harus segenap hati, penuh, tidak bimbang, tidak ada khawatir, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan sedikit pun. Dahsyatnya iman Abraham. Umur 100 tahun dia memiliki janji Allah yang luar biasa. Saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung di dalam Tuhan. Tadinya kita orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sekarang kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 12 ada 5 dikatakan di situ. Tadinya kita tidak memiliki Kristus, sekarang kita memiliki Kristus. Tadi kita tuh tidak termasuk keluarga Israel, atau tidak masuk kategori ke keluarga Allah. Sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Tadinya kita tidak memiliki janji-janji Allah, sekarang kita memiliki janji-janji Allah. Tadinya kita tanpa pengharapan, sekarang kita punya pengharapan. Tadinya kita tanpa Allah, sekarang kita memiliki Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada pagi yang indah ini sangat memberkati kita. Kita harus yakin kalau kita punya pengharapan, hidupilah pengharapan itu. Amin, saudara. Saya akan nyanyikan satu pujian mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini. Pengharapanku
Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, dia harapanku. Amin, saudara. Yesus pengharapan kita. Tanpa ada Yesus, kita tidak punya pengharapan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita percaya kalau kita punya pengharapan, semua pasti terrealisasi. Amin, saudara. Di dalam 1 Korintus 13, saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Perhatikan kebenaran firman Allah ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ingat, ada tiga hal: iman, pengharapan, kasih. Ya. Ketiga hal ini merupakan satu mata rantai yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Selama Yesus belum datang kali yang kedua, kita harus punya iman. Amin. Yang kedua, selama Yesus belum datang ke dalam dunia ini, kita harus punya pengharapan bahwa dia pasti datang. Amin, saudara. Ini harus menjadi pengharapan kita. Yang ketiga, agar supaya iman dan pengharapan terpelihara dengan sempurna, hiduplah di dalam kasih Allah. Amin, saudara. Sebab kasih itu dahsyat. Kita baca lagi 1 Korintus 16 ayat 14, ya. 1 Korintus 16 ayat 14, demikian bunyi firman Allah. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu, apapun yang kita perlu lakukan, termasuk pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Amin, saudara. Kasih itu penting. Yang paling besar di antara tiga ini, iman, pengharapan, yang paling besar adalah kasih. Amin, saudara. Sebagai ayat penutup renungan kita pagi ini, kita baca Kolose 2 ayat yang kita akan lihat. Kita Kolose pasal yang ke-2, kita akan bacakan ayat itu. Kolose pasal 3, ya, bukan pasal 2. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, apapun yang kita melakukan, ingat dasarnya kasih. Kalau kita lakukan dengan kasih, semua terjadi secara sempurna. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berkat yang kelima yang kita terima setelah kita terima Yesus adalah pengharapan. Kita akhiri dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati lewat renungan ini. Dan dalam nama Yesus, kami akhiri renungan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.